Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Era dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema berjudul berdialog dengan alam semesta. Berdialog dengan alam semesta. Mungkin banyak di antara Anda yang sudah terkotak bahwa di dalam hidup itu ya cuman dibagi menjadi dua, yaitu yang namanya benda hidup dan benda mati, ya. Sehingga itu nanti dibagi-bagi lagi yang Anda kategorikan sebagai benda hidup itu seperti apa, sebagai benda mati pun seperti apa. Nah, sehingga juga Anda berpikir bahwa bisa jadi Anda berpikir alam semesta ini adalah benda mati, dan yang dimaksud sebagai benda hidup adalah, atau makhluk hidup adalah cuman Anda. Apabila kita mempelajari secara lebih dalam, sesungguhnya apapun yang nampak perwujudan yang kita anggap benda mati, seperti batu, ya, atau mungkin rumah, planet, ya, kita berpikir itu benda mati. Pada sesungguhnya kalau di level yang sangat halus, di sana terdapat satu kesadaran yang hidup. Hanya kelihatan seperti benda mati, sesungguhnya mereka punya kesadaran. Ketika Anda atau kita semua sudah memahami bahwa di balik semuanya ada kecerdasan atau kesadaran yang menggerakkan segala sesuatu, maka ketika saya menggunakan kata berdialog dengan alam semesta menjadi tidak aneh. Karena artinya alam semesta kita anggap bukan sebagai sesuatu benda yang mati, tapi dia berkesadaran. Dan karena berkesadaran, dia memahami dan bisa berkomunikasi dengan kita semua. Teman-teman semua, banyak di antara kita yang mengalami persoalan hidup dengan pasangan, dengan guru, dengan tetangga, itu karena kita salah berkomunikasi, salah dalam berdialog dengan mereka. Baru bermasalah dengan tetangga, kita sudah punya satu masalah yang mungkin cukup serius. Bisa kebayang nggak kalau misalkan Anda miskomunikasi atau ada terjadi dialog yang keliru antara Anda dengan alam semesta? Teman-teman semua, alam semesta adalah makhluk hidup yang sesungguhnya selalu berdialog dengan kita tanpa kita sadari. Nah, dalam sebuah dialog itu biasanya ada yang namanya pernyataan, ada yang namanya pertanyaan. Pertanyaan ini ada yang sifatnya mempertanyakan, ada yang benar-benar bertanya. Dalam hidup mungkin Anda pernah membuat sebuah pernyataan-pernyataan, entah itu yang baik maupun tidak, yang memperdayakan Anda ataupun tidak. Yang tidak memberdayakan, misalnya, waduh memang aku orangnya goblok. Itu adalah sebuah statement yang tidak memberdayakan. Kalau statement yang memberdayakan, ya misalnya kebalikannya, aku memang berbakat, aku memang ganteng, aku memang pintar, ya. Sebuah statement yang membuat Anda lebih percaya diri dan menerima diri Anda, sehingga potensi Anda bisa optimal lagi. Itu adalah pernyataan-pernyataan di mana pernyataan ini pun akan direspon oleh alam semesta, ya, dalam dialog tadi. Ada juga yang namanya tadi saya sebutkan pertanyaan. Pertanyaan ini menjadi dua, yaitu mempertanyakan dan bertanya. Kita bahas dulu di yang mempertanyakan. Yang bertanya ini nanti kita bahas paling akhir, karena paling banyak kita bahas dalam video kali ini. Mempertanyakan itu bertanya, tetapi sebenarnya nggak bertanya, ya. Jadi kita meragu sebetulnya, ya. Misalnya kita ingin mencapai suatu target tertentu, kemudian kita berkata begini, emang bisa ya saya mencapai target itu? Jadi itu adalah sebuah mempertanyakan, ya. Emang otak lu encer? Itu kan mempertanyakan, ya. Jadi formatnya bertanya, tapi di balik itu sebetulnya kita punya statement di balik itu. Lu kan goblok gitu loh, bahasa lainnya. Seperti tadi saya katakan, emang saya bisa ya mencapai target itu? Mempertanyakan, karena sebetulnya berarti di balik kalimat itu kita punya sebuah statement bahwa kita nggak bisa, cuma dibungkus dalam bentuk pertanyaan. Nah, kadang kita membuat mempertanyakan segala sesuatu yang mungkin mau kita tuju itu dengan format pertanyaan. Itu juga direspon oleh alam semesta. Oke, kita tidak bahas dua hal tadi terlalu dalam, baik yang berupa pernyataan
atau yang mempertanyakan. Sekarang kita bahas tentang bertanya. Lebih banyak porsinya. Teman-teman, saya mengamati polanya bahwa ternyata alam semesta ini mirip seperti cara kerja otak manusia. Sebagaimana dalam beberapa tulisan saya di Facebook bahwa otak manusia punya kemiripan pola dengan alam semesta. Di mana otak manusia cara kerjanya ketika dia diberikan pertanyaan, otak kita akan berusaha mencari jawaban. Bahkan kalau misalkan tidak bisa kita temukan jawabannya saat kita sadar, maka otak akan tetap bekerja bahkan waktu kita sedang tidur. Makanya mungkin kita akan mengalami mimpi dan sebagainya. Itu adalah salah satu indikasi bahwa otak kita berusaha terus mencari jawaban. Nah, ternyata ketika kita bertanya, proses mencari jawaban itu terjadi dalam dua hal. Pertama, di dalam otak kita dan juga pada otak besar, yaitu alam semesta. Sebagai respon atas tadi yang saya sebut dialog antara kita dengan alam semesta. Saya pernah bertanya, waktu itu, saya pengen sekali ingin paham tentang piramid contohnya. Piramida atau ya piramida. Apa sih manfaat piramida? Sebenarnya kalau mau googling, pasti banyak informasi tentang piramida. Tetapi pada waktu itu, saya membawa pertanyaan itu, saya pengen punya buku tentang hal itu. Kemudian saya bertanya, kemudian saya menuju toko buku. Ya, dan pada waktu masuk ke toko buku, saya tidak mencari buku tertentu gitu, tidak. Ya sudah, saya enjoy aja mencari rak ini, rak itu. Sampai pada satu waktu saya tertarik untuk jalan ke sebuah sudut. Dan di sana itu isinya buku-buku yang nggak nyambung sebenarnya dengan piramida. Lalu saya lihat ada judul terapi air. Dari judulnya kan kayaknya nggak ada hubungannya kan dengan itu ya. Bahkan saya lihat covernya gitu pun tidak ada membahas piramida. Tapi saya tertarik aja, saya kemudian buka. Karena di toko buku itu boleh, kalau tidak ada contoh bisa kita buka, ambil sampel, kita buka. Saya terkejut ketika saya buka, ada satu bab khusus membahas tentang atau rahasia piramida. Berarti kan seolah-olah saya dikondisikan pada satu situasi kondisi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan saya beberapa hari sebelumnya. Dan saya mengalami ini sering, sehingga saya modalnya kalau mau cari buku adalah membuat sebuah pertanyaan, lalu saya membiarkan diri saya mengalir, karena disitulah saya akan diberikan jawaban yang tidak terduga. Nah, tapi yang menarik adalah pertanyaan ini seolah menjadi sebuah doa tersendiri yang memiliki nyawa yang sangat kuat, berkehendak untuk mewujud. Karena dalam tataran ekstrim, pertanyaan ini seolah akan berusaha mewujud menjadi realitas dengan cara apapun. Contoh sederhana. Beberapa waktu lalu saya mau ke Eropa. Kemudian kami punya peliharaan ikan di akuarium dan juga ada di kolam di belakang rumah. Ya, kita punya satu area, ada gazebo macam-macam di situ. Nah, persoalannya adalah kita tinggal cukup lama karena kita rencana waktu itu 2 bulan di Eropa. Ini bagaimana ya ikannya ini gitu. Nah, sementara sebetulnya sih ada sahabat saya yang saya minta untuk menjaga rumah, untuk tinggal di rumah kami. Tapi saya tidak mau merepotkan dia untuk urusan ikan yang di belakang, karena setiap berapa hari harus nguras, yang ngeluarin semua ikan yang ada di situ, dimasukin lagi gitu loh. Terus gimana ya? Ini bertanya akhirnya gimana ya caranya ya biar tidak merepotkan, tapi kita juga tidak meninggalkan ikan dalam keadaan tidak terurus. Itu kan pertanyaan ya. Berapa hari? Ya udahlah, akhirnya mengalir aja. Hingga suatu waktu berapa hari sebelum kita pergi ke Eropa, saya tidur, ya, istri saya juga udah tidur. Malam itu hujan sangat deras sekali. Nah, karena hujan sangat deras, ternyata kolam itu begitu penuh dan ikan-ikan di situ itu berlompatan semua ke luar kolam, dan pagi-pagi kami mendapati semua ikan telah meninggal, telah wafat. Di situ sebetulnya saya merasa kasihan ya, aduh kok ikan-ikan ini, salah saya juga kenapa tidak mempertimbangkan satu sistem sehingga kalaupun hujan deras airnya tidak sampai ke permukaan sehingga ikan ini tidak melakukan hal-hal yang konyol, yang membunuh dirinya sendiri. Tapi di balik itu semua saya akhirnya telusuri, ternyata itu adalah jawaban pertanyaan kami beberapa hari sebelumnya, bahwa kami bingung atas solusinya mau pergi ke Eropa tapi tidak meninggalkan ikan ini dan merepotkan teman kami yang akan tinggal di rumah. Akhirnya semesta memberikan jawaban berupa kejadian yang seolah sebagai sebuah musibah, di mana ikan itu seolah dibunuh semua, tapi bukan kami yang membunuh, seolah alam yang membunuh itu, tapi ujung-ujungnya kami tidak ada beban lagi ke Eropa untuk memikirkan masalah ikan-ikan tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa ada satu trik sederhana kalau misalkan kita bingung untuk membuat sebuah doa, bingung untuk
kita membuat sebuah afirmasi, maka kita bisa menggunakan cara bertanya. Kita cukup bertanya tapi bukan mempertanyakan ya. Misalnya Anda punya sebuah impian tertentu, Anda bertanya aja, ini untuk mencapai target ini caranya gimana ya? Lalu sudah, lepaskan saja ke semesta. Anda mengalir, lakukan yang bisa dilakukan, ya, kerjakan yang bisa dikerjakan. Nanti seolah-olah kita akan diarahkan ke sana. Kita tidak perlu memaksakan harus mencari jawabannya. Karena ketika kita bertanya, semesta langsung akan berusaha mencari jawaban. Itu sudah hukum. Ya. Jadi kalau teman-teman amati, sebenarnya pernyataan-pernyataan kadang mengalami penolakan. Misalkan Anda katakan, saya kaya, saya sukses, saya hebat. Bisa jadi di bawah sadar Anda ditolak. Kaya kata siapa? Kaya gundulmu, dompetmu kosong begitu kok. Akhirnya apa? Afirmasi kita ditolak. Tapi ketika misalkan Anda membuat sebuah pertanyaan, bagaimana ya caranya supaya saya bisa lebih kaya? Tidak ada sebuah penolakan. Adanya adalah aktivitas mencari jawaban. Jadi bagi Anda, jika Anda sudah melakukan banyak afirmasi, banyak cara-cara untuk membuat pernyataan-pernyataan positif dan tidak bekerja dalam hidup Anda, maka Anda bisa menggunakan cara berdialog dengan semesta dengan sistem bertanya. Susunlah target-target Anda dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang benar-benar bertanya, bukan mempertanyakan, dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memberdayakan. Terima kasih. Selamat berdialog dengan semesta dengan cara bertanya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.